Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin, nama saya Rekza. Teman-teman bisa panggil Rekza ya. Bisa ya, karena kata sebagian manusia itu kata Rekza itu agak susah. Dan saya akan memberikan sedikit ilmu. Ilmunya ini padat, jelas, tapi bermakna. Enggak, ilmu ini dari buku yang saya baca, namanya itu Crazy Leader. Dan saya akan memberikan itu sedikit demi sedikit. Jadi lama-lama juga akan menjadi bukit. Jadi video yang pertama kali saya share kepada kalian video ini merupakan sedikit atau sepenggal dari video-video yang akan nanti saya share lagi, yaitu satu sumbernya dari Crazy Leader. Bagaimana sih menjadi pemimpin? Crazy itu gila, leader itu pemimpin. Jadi bukan pemimpin yang gila, gimana jadi pemimpin yang enggak, tapi pemimpin yang di luar batas kemampuannya masih mereka tembusi gitu. Artinya apa yang orang lain tidak bisa, apa yang keyakinan orang lain ini nggak bisa nih. Nah, dia itu menganggap bahwasanya saya pasti bisa gitu, hingga di luar batas kemampuannya. Nah, itu dia anggap gila. Ini kata Dewa Eka Prayoga sih seperti itu. Gitu. Jadi bukan pemimpin yang gila, tapi aktivitasnya yang di luar batas kemampuan, di luar batas keyakinan orang lain. Dan pastinya itu tuh yakin teman-teman, kalian melakukan semua, kalian misalnya sekolah nih ataupun kuliah, tapi kalian itu merasa udah pinter banget di bidangnya, udah cerdas, itu dalam otak itu hanya sebagian kecil. Jadi ada banyak sekali otak kita yang masih belum terpakai gitu. Seperti itu. Jadi yakinlah kalau misalnya kalian, wah ini gak bisa dicapai, misalnya kamu mau dapat 100 miliar dalam waktu 1 bulan aja, itu sebenarnya bisa kalau misalnya keyakinan kalian mengatakan bisa gitu. Tapi benar-benar yakin, gak hanya di mulut saja. Niat itu kan yakin dalam pikiran, kemudian apa lagi? Yakin dalam ucapan, yakin dalam perbuatan, seperti itu. Nah, di sini ada sedikit ilmu yang akan saya sampaikan, yaitu di bab paling awal, 3 mindset. Jadi kalau kalian mau melakukan sesuatu yang luar biasa nih, misalnya dimulai dari mindset. Mau merubah hidup dimulai dari mindset. Mau merubah manusia nggak bisa dirubah. Jadi watak orang atau sifat orang itu hanya bisa dirubah oleh Tuhan. Rasulullah saja pun itu tidak bisa merubah sifat seseorang, ataupun karakter seseorang itu tidak ada yang bisa berubah. Tugas kita kalau semisal nih ada teman kita yang melakukan kesalahan, ya udah tegur aja. Kalau semisal dia masih belum sadar, ya udah biarin aja, karena tugas kita itu hanya menyampaikan, bukan merubah. Yang bisa merubah itu hanya Tuhan atau Allah. Seperti itu. Nah, 3 mindset. Fokus pada diri sendiri dulu. 3 mindset yang menjadi titik kumpul istilahnya, agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Dimulai dari mindset dulu teman-teman. Yang pertama, ubah dulu diri kalian. Kita tidak bisa mengubah diri orang lain, tapi kita bisa memberikan contoh kepada orang lain. Ada pepatah seperti ini, 1 contoh itu lebih baik daripada 1000 motivasi. 1 contoh, 1 teladan itu lebih baik daripada 1000 pokoknya 1 teladan itu lebih baik daripada kalian harus cuman memberitahu, daripada 1000 pemberitahuan, seperti itu. Kenapa? Karena misalnya kita disiplin, kita mau tim kita itu juga disiplin gitu, ya dengan cara memberi contoh. Kalau kita saja tidak disiplin, bagaimana orang lain bisa disiplin? Bagaimana tim kita itu bisa disiplin? Gak bisa teman-teman.
Mungkin kita tidak bisa merubah nasib atau karakter orang lain, tapi dengan kita memberikan contoh, nih misalnya jam 6:30 itu TED harus absen misalnya, jam 6:30 harus absen. Nah, bagaimanapun caranya, entah kita dengan berjalan kaki, entah kita dengan naik angkot, entah kita nggak punya sepeda motor, naik kendaraan umum, naik becak sekalipun, ya itu resiko kita gitu, dan itu harus kita lakukan. Kita kan menjadi seorang pemimpin, masa jalan kaki, masa naik becak. Ya gimana caranya biar kalian jam 6:30, jam 6:30 itu bisa absen tepat waktu gitu. Mungkin tim kita nih ya yang sering kali telat itu pertama-tama atau awal-awal biasa aja gitu. Tapi mungkin lama-kelamaan kita sering berusaha jalan kaki misalnya atau naik kendaraan umum, sehingga mereka berpikir, sehingga tim kita sadar, oh ketua saya aja untuk bisa 6:30 absen itu harus berjalan kaki itu masih mampu gitu. Masih bisa, bagaimana dengan saya yang sudah punya sepeda motor? Nah, dari kesadaran tim itu yang membuat mereka itu bisa absen 6:30 seperti itu. Jadi contoh teman-teman, kita tidak mengatakan sesuatu, kita tidak mengatakan, hey kau harus bertanggung jawab, kau harus disiplin, kau jangan pernah marah-marah. Kita tidak mengatakan seperti itu pun, kalau kita sudah memberikan contoh, itu kadang dilakukan teman-teman. Misalnya saya melakukan presentasi, saya menjadi leader, saya melakukan presentasi saya isinya seperti ini. Di belakang saya ada tim saya nih, otomatis tim saya mendengarkan saya presentasi tanpa saya mengajarkan, kamu harus melakukan teori kamu seperti ini, teori kamu seperti ini, teori kamu seperti ini. Tanpa saya harus mempelajari atau mengajarkan kepada tim saya seperti itu tim saya kadang mencatat seperti itu, mencatat apa yang saya katakan, apa yang saya presentasikan, sehingga ketika mereka presentasi kepada orang lain misalnya, ya dia itu menggunakan teori yang saya sampaikan. Kenapa? Karena saya memberikan contoh secara tidak langsung, atau gerakan-gerakan saya misalnya pada saat saya presentasi, gerakan saya seperti ini. Oh kelihatannya bagus, oh kelihatannya oke ya, sehingga bisa menjadi contoh buat tim kami. Jadi ubah dulu diri sendiri teman-teman, jangan kalian nyuruh-nyuruh orang, sok-sokan mentang-mentang jadi leader, mentang-mentang jadi tim gitu ya, nyuruh-nyuruh orang tapi diri sendiri nggak bertanggung jawab, diri sendiri nggak disiplin. Misalnya nyuruh orang tepat waktu absen tapi diri sendiri nggak tepat waktu, itu lama-kelamaan orang itu atau tim kami itu udah nggak trust, udah nggak percaya lagi. Alah ngapain dia nyuruh-nyuruh orang, dia juga nggak disiplin. Buat apa leader tapi kalau nggak dipercaya sama tim, buat apa teman-teman? Gitu ya. Jadi ubah dulu diri sendiri. Kalau saya pengen tim saya itu bekerja keras, maka diri sendiri harus lebih dulu bekerja keras. Seperti itu, diri sendiri dulu. Jangan kalian cuma nyuruh-nyuruh orang tapi diri sendiri nggak berubah. Gitu. Dan ada pepatah kayak gini, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang sudah berhasil atau sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya sudah selesai dengan masalahnya sendiri. Gitu. Misalnya bangun pagi itu udah selesai dia dengan masalahnya sendiri. Gitu. Ciri-ciri pemimpin yang baik. Di samping pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin yang baik. Gitu ya, di samping itu. Yang kedua teman-teman, niat untuk menolong dan membantu tim, membantu orang lain. Jadi kadang kita memanfaatkan orang, kita punya toko misalnya, kita punya karyawan,
Kadang kita cuma memanfaatkan tenaga karyawan kita itu. Nah, itu nggak boleh, niatnya itu harus diluruskan terlebih dahulu teman-teman. Supaya apa? Supaya lancar. Mungkin kita benar-benar memanfaatkan tenaganya. Tapi di sisi lain karena niatnya kita seperti itu, sehingga kita tidak dipercaya sama Allah misalnya, dan naudzubillah toko itu tidak laku gitu. Kenapa? Karena niatnya nggak benar. Niatnya itu membantu karyawan agar bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin seperti itu. Jadi niatnya nggak memanfaatkan tenaga orang gitu. Yang ketiga, yang terakhir, jangan takut berbagi rezeki pada masyarakat. Nah nih, kadang kita nih punya banyak tim atau 1-2 tim gitu ya, 1-2 orang gitu. Tapi kita merasa kita memanfaatkan orang itu. Kita merasa kita memanfaatkan banyak tim itu sehingga banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan, tapi kita tidak memberikan sesuatu atau semacam reward yang signifikan gitu. Tidak memberikan reward kepada orang lain, kepada tim kita, sehingga tim kita itu hanya kerja aja, dapat gaji oke. Tapi kita tidak memberikan reward ataupun rezeki yang lebih terhadap tim kita. Kadang tim itu senang dengan reward yang sudah kita berikan. Jangan takut memberikan rezeki yang lebih teman-teman. Kan kita saat ini penghasilannya sedang sedikit, keuntungannya sedikit, ngapain kita memberikan reward kepada teman-teman? Kadang dengan kita memberikan reward atau memberikan rezeki lebih kepada orang lain, kepada tim kita, itu memberikan semangat juga, semangat yang lebih kepada tim kita. Dengan semangat itulah tim kita itu atau omset kita semakin naik. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan takut memberikan rezeki yang lebih ataupun berbagi rezeki, berbagi reward kepada tim kita. Berikan dia senang gitu, rasa senang, sehingga ini tuh bukan pekerjaan tapi ini tuh hobi, ini tuh passion saya senang melakukan ini, mana dapat duit, dapat reward, dapat gaji dari bos saya. Nah itu memberikan kesenangan sendiri. Dan yang saya tahu ketika kita sudah memberikan rezeki dan orang lain dan yang diberikan rezeki itu senang, itu rezeki kita akan bertambah. Jangankan mereka senang, kita berbagi rezeki aja akan ditambah sama Allah, apalagi yang diberikan rezeki itu senang. Seperti itu teman-teman. Jadi itu 3 mindset yang harus kita ubah kalau misalnya kita mau menjadi leader yang baik. Ini ada banyak sekali, ini masih tebel ya. Saya hanya membaca ya sekitar ya segini aja. Ini nih. Sekitar segini aja. Masih dikit banget. Jadi perlu sekali teman-teman di sini melihat video-video selanjutnya. Tentang apa itu? Yang pasti tidak ada dalam buku ini. Versi kalian udah baca nih buku ini. Tapi saya juga menyampaikan versi saya. Jadi versi kalian dengan versi saya itu beda. Karena saya menambahi atau membubuhi kalimat-kalimat di luar ini. Seperti itu. Jadi tonton terus video selanjutnya. Dan itulah. Oke, nggak tahu ini mau ngomong apa lagi dan ditutup dengan bagaimana, tapi saya punya quotes. Mr. Shafi Effendi itu pernah berkata, hidup itu harus terus banyak belajar agar diri tidak semakin kurang ajar, karena hidup itu tidak akan pernah sejajar dengan orang yang terus-menerus belajar teman-teman. Saya Reza, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.